Baik, selamat malam semuanya. Malam. Apakah suara Siang, saya Bu. bisa terdengar? Oke, Jelas, Bu. oke. Selamat malam. Hari ini kita kuliah online lagi, UC online pada mata kuliah Civic. Di sini ada kelas A dan kelas B ya, kelasnya saya dan juga kelasnya Ibu Yohana. Kebetulan juga hari ini kita ada kuliah umum dan sepenuhnya juga akan saya serahkan kepada Ibu Trin. Mungkin Ibu Trin bisa membuka kameranya atau menyapa saya. Halo, halo Ibu. Hai, salam kenal Ibu. Iya, salam kenal. Halo semuanya. Baik, ini hari ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa sekali. Saya sudah sampaikan kemarin sama teman-teman kelas saya, kelas A dan juga kelas B, Bu Yohana yang menyampaikan bahwa hari ini kita ada kuliah tamu. Nanti akan langsung dibawakan oleh Bu Tri. Bu Trin silakan membawakan seperti kuliah Ibu. Jadi langsung menjelaskan. Setelah itu nanti Ibu juga bisa langsung memimpin sharingnya. Di sini saya dan juga Bu Yohana akan standby di ruangan ini. Untuk mempersingkat waktu dan supaya diskusinya juga lebih banyak, saya persilakan sebelum mulai saya sampaikan pada rekan-rekan mohon untuk menyalakan kamera jika memang bisa dan mohon untuk nanti berdiskusi ya dengan Ibu Trin se sebaik-baiknya dimanfaatkan waktunya. Begitu ya rekan-rekan ya. Silakan Ibu Trin. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih atas undangannya. Terima kasih juga kepada Ibu Yohana dan Ibu Alma, benar? Ya, terima kasih karena sudah membuka sesinya dengan sangat baik. Dan halo semuanya, salam kenal. Perkenalkan nama saya Trinda Oktavianti, biasanya dipanggil Trin. Em, saya ngisi di sini dengan kapasitas sebagai seorang yang ingin berbagi ilmu juga. Jadi saya tidak mau mengatakan diri saya sebagai ahli yang tidak mau disanggah. Kalian silahkan menyanggah apapun yang kalian pikir. Kok kayaknya apa yang disampaikan oleh Putrin tadi nggak sesuai dengan apa yang aku percaya ya gitu. Karena menurutku ini adalah esensi dari ruang akademis. Ruang akademis itu akan selalu mengkritisi dan akan selalu menyanggah satu sama lain. Jadi sangat terbuka untuk kritik dan juga jangan takut untuk menyuarakan apapun yang ada di menurut kalian ini adalah sesuatu yang kalian percaya begitu ya. Jadi itu aja dan mungkin aku mau share langsung. Saya sedikit gaptek, mohon maaf bentar. Oke. Semuanya udah bisa melihat ya screen-nya. Oke. Kalau ada yang ternyata tidak tertampilkan, eh, boleh tolong kasih tahu saya ya. Oke, jadi salah satu alasan kenapa kemudian saya tertarik nih untuk ngobrol di kelas ini karena memang membahas topik tentang negara dan geopolitik itu seringkali ada anggapan bahwa ini adalah sesuatu yang jauh dari kehidupan kita sehari-hari. Ini seolah-olah hanya terjadi di istana negara, ini seolah-olah hanya terjadi di markas militer atau di ruang-ruang perundingan internasional yang tidak terjangkau oleh masyarakat biasa. Padahal geopolitik itu sebenarnya sangat hadir dalam kehidupan sehari-hari. Dari apa yang kita makan sampai baju yang kita pakai, itu semua ada pengaruh geopolitiknya gitu. Nah, makanya apalagi kemarin-kemarin ya kita mendengar bahwa Bapak Presiden mengatakan eh, yang orang-orang desa tidak pakai dolar atau bagaimana eh, harga harga minyak di dunia yang lagi mahal itu tidak akan berpengaruh kepada eh, apa yang terjadi di Indonesia. Menurut saya ini sesuatu yang harus kita secara kritik, secara apalagi kita aktivitas akademika ya, kita harus melihat ini dengan jeli gitu. Bukan kemudian saya membawa kubu-kubu di sini ya, saya tidak berbicara tentang politik atau bagaimana. Di sini pure hanya tentang perdebatan dan diskusi akademik.
saya juga percaya bahwa sebenarnya memilih untuk tidak peduli terhadap urusan geopolitik, terhadap urusan politik atau urusan kesejahteraan publik itu merupakan suatu privilege. Privilege yang justru apa ya, apatisme itu justru merupakan suatu kemewahan, suatu ignorance. Ignorance itu apa ya dalam bahasa Indonesianya? Ketidakpedulian itu sesuatu yang harus kita sejujurnya, apalagi kalian di bangku kuliah ini, kalian justru harus menjadi corong dari masyarakat gitu loh. Kalian harus em, menyuarakan bagaimana atau mengkritik kebijakan-kebijakan yang langsung mempengaruhi kehidupan masyarakat karena memang itu sudah tugasnya. Jadi sebagai mahasiswa dan mungkin calon pemimpin di berbagai bidang, tugas kita bukan sekedar menerima atau mengulangi narasi yang sudah ada, tapi tugas kita adalah mempertanyakan secara kritis, mengujinya dengan bukti dan memahami siapa yang diuntungkan maupun dirugikan oleh suatu kebijakan. Jadi sekali lagi berpikir kritis, belepotan deh. Itu bukan ancaman ya bagi bangsa. Justru sebaliknya, berpikir kritis adalah suatu bentuk kepedulian yang paling mendasar terhadap masa depan bangsa itu sendiri. Itu yang saya pahami. Oke, oh ini cuma profil saya aja. Jadi saya baru lulus, saya baru lulus dari University of San Diego dari jurusan Perdamaian dan Resolusi Konflik. Baru 2025 yang lalu dengan beasiswa Fulbright. Jadi, dan sekarang pun saya bekerja di pemerintahan. Saya pun sekarang bekerja di Badan Komunikasi RI, tapi bukan berarti saya harus membeo terhadap apapun yang disampaikan oleh pemerintah. Tidak, bukan berarti kemudian saya tidak mengkritik pemerintah, tidak. Karena justru ketika Anda menjadi bagian warga negara, Anda menjadi warga negara, Anda siapapun Anda, sudah menjadi tugas ya untuk selalu berada di pihak masyarakat gitu. Oke. Nah, sebelum berbicara tentang bagaimana geopolitik pada akhirnya sampai ke dapur, kita tuh harus bertanya dulu, siapa yang mengelola dapur itu? Siapa yang menentukan menu apa yang akan dimasak? Ini kayak ngomong MBG nih ya. Bahan apa yang dibeli dan siapa yang akan mendapatkan porsi yang paling besar? Memang itu saya mengatakan dapur ya, tapi Anda tahu kan bagaimana translate ini ke secara eh, bahwa ini hanya sekedar harfiah saja gitu ya. Yang saya maksud dengan dapur adalah bagaimana kebijakan dalam negeri itu sendiri yang kita harus lihat sebelum kita berbicara masalah geopolitik. Dengan kata lain, em, kita harus membahas bagaimana kebijakan negara itu mempengaruhi kehidupan sehari-hari dulu. Kita perlu memahami lebih dahulu apa yang dimaksud dengan negara dan bagaimana negara itu memperoleh legitimasi dan bagaimana warga negara itu dibujuk untuk melihat dirinya sebagai bagian dari suatu kesatuan yang disebut dengan bangsa. Nah, disinilah kemudian nasionalisme itu menjadi penting gitu. Nah, di situ saya tulis why does this topic matter? Karena geopolitik itu not distant seperti yang tadi saya katakan, geopolitik itu tidak hanya terjadi di istana. State policy shape everyday life. Suka atau tidak suka, semua kebijakan negara itu selalu akan mempengaruhi hal terkecil dalam kehidupan kita. Makanya lucu aja kalau misalnya ngomong, aku nggak ngomongin politik gitu. Kayak, what are you talking about? Kamu bisa bernafas sampai sekarang itu juga adalah apa produk dari kebijakan politik negara gitu. Jadi nggak ada ya istilah kita nggak ngomongin politik. Kita akan selalu ngomongin politik sampai kita mati. Terus kemudian critical citizenship matters. Yang tadi saya bilang bahwa mengkritik kebijakan negara bukan berarti kita tidak nasionalisme, tapi justru mengkritik kebijakan negara itu bentuk tanggung jawab kita sebagai warga negara. Oke. Nah, sejak kecil ya, kita selalu diajarkan bahwa bangsa adalah sebuah kesatuan yang utuh. Bahwa cinta tanah air itu adalah kewajiban moral bagi warga negara. Dan bahwa pengorbanan demi bangsa merupakan tindakan yang mulia. Namun pernahkah kita berhenti sejenak untuk bertanya, dari mana sih gagasan-gagasan ini tuh berasal? Siapa sih yang mendefinisikan kepentingan bangsa? Dan ketika seorang mengatasnamakan kepentingan nasional, bangsa yang mana yang sebenarnya yang sedang dibicarakan? Masyarakat yang mana yang sebenarnya dibicarakan? Pertanyaan-pertanyaan ini dimaksudkan bukan untuk menolak nasionalisme ya,
Tapi sebaliknya ini mengajak kita untuk memahami nasionalisme itu sendiri sebagai sesuatu yang historis, sebagai sesuatu yang politis, dan sebagai sesuatu yang akan terus diperdebatkan, bukan sebagai sesuatu yang alamiah atau sudah ada sejak awal. Nah, di slide ada pertanyaan, apakah Indonesia itu selalu ada? Kalau misalnya ada yang mau menyuarakan opininya, silahkan. Permisi, permisi Putrin, izin sharing boleh ya? Boleh, Wah, silahkan. langsung di spotlight, astaga. Thank you. First of all, terima kasih untuk Universitas Putra untuk kesempatannya kuliah umum ini bisa diadakan karena sebagai minoritas ini topik ini berarti banget buat aku. Kenalkan aku Sabrina Fiorenza, dipanggil Sabri. Nah, menurut Sabri, Indonesia pasti selalu ada selama ada rakyat yang akan memperjuangkan. Walaupun banyak yang ngomong, aduh Indonesia bubar 2030 dan sebagainya. Tapi selama ada rakyat yang tetap mau perjuangin negara ini, mati-matian. Bahkan kalau itu cuma satu orang, menurut Sabri Indonesia itu selalu ada. Itu, Bu. Menarik sekali. Nggak ada jawaban benar atau salah ya di sini. Kita beropini di sini. Nah, tadi Sabri bilang walaupun cuma ada satu orang aja yang membela Indonesia, Indonesia akan selalu ada selamanya gitu. Ada yang setuju nggak dengan apa yang diomongin Sabri atau mungkin punya pendapat lain? Ayo. Nggak bakal diapa-apain kok. Sekali lagi nggak ada jawaban benar atau salah ya. Bisa langsung ditunjuk aja Bu Trin, yang on cam terutama. Kalau ditunjuk tuh kayak deg-degan ya sih. Kita Voluntary beropini aja dulu. aja kan. Oke, voluntary aja dulu. Kita tunggu 2 detik, 5 detik. Oh, Boleh nggak ada. mahasiswa kelas saya ada eh, Pak Andri, ada Bu Ayu yang sering ngobrol di kelas. Kalau dosanya langsung yang nunjuk, nggak apa-apa. Silakan Silakan. Pak Andri. Siapa? Andri? Ya. Ya, makasih waktunya, Bu. Indonesia selalu ada. Kalau menurut saya sih akan selalu ada sih. Kalau di zaman sekarang ya mungkin pejabat-pejabat yang ada sekarang mungkin saja bisa akan hilang, tapi Indonesia akan terus ada penerus seperti itu. Ini menarik nih. Menarik karena jawaban Pak Andri sama Bu Sabri sama ya. Indonesia akan selalu ada gitu. Nah, tadi sebelum saya, oh ya silakan Mbak Ayu. Baik, terima kasih untuk kesempatan waktunya Ibu. Mungkin ini karena pertanyaannya adalah opini. Di sini menurut saya Indonesia itu kalau secara fisik itu sudah ada sejak tahun kemerdekaan ya Bu ya, lebih tepatnya 17 Agustus 1945, maaf. Namun secara jiwa, rasa, ikatan batin, Indonesia ini akan selalu ada di hati rakyatnya Bu, jauh sebelum merdeka. Seperti itu sih Bu menurut saya, di mana Indonesia ini menjadi suatu negara cita-cita bersama, nilai luhur yang sudah mengakar, seperti itu Ibu. Makasih Terima Mbak Ayu. kasih. Nah, ini perspektif baru nih. Ternyata Indonesia sendiri namanya baru ada setelah 1945. Sebelum 1945, apa sih istilahnya? Kayak Hindia Belanda ya kan? Kemudian sebelum Hindia Belanda disebutnya apa? Kayak kerajaan-kerajaan gitu kan? Nusantara. Majapahit. Benar, Nusantara ya kan? Karena dari kerajaan-kerajaan seperti Singosari, Majapahit, terus apalagi itu yang ini banyak gitu kan. Nah, jadi pertanyaannya adalah ketika kita ditanya nih, kalian harus punya jiwa nasionalisme terhadap bangsa Indonesia. Pernah nggak ada kepikiran,
berarti em, bangsa Indonesia itu cuma baru ada sejak tahun 1945 dong. Gitu. Kayak secara de facto. Pernah nggak nanya kayak gitu? Mbak Ayu coba. Tadi kan Mbak Ayu bilang secara feeling udah ada dari dulu nih. Gimana? Coba jelasin lagi dong, Mbak. Gimana Bu? Sorry pertanyaannya boleh diulang soalnya deket masjid Bu, jadi Ya. suaranya kecampur. Tadi kalau misalnya ada yang ngomong kayak kita harus punya nasionalisme, kita harus setia kepada bangsa Indonesia gitu. Nah, pernah nggak Mbak Ayu bertanya pada diri sendiri, berarti kita harus setia pada bangsa Indonesia yang baru terbentuk tahun 1945, karena sebelumnya belum disebut sebagai bangsa Indonesia, ya nggak sih? Sebelum kemerdekaan kan belum Indonesia. Pernah nggak bertanya seperti itu? Pernah Bu, di lain waktu pada saat pelajaran ini adalah mungkin pelajaran sebelumnya, kalau kita sebut pelajarannya itu kewarganegaraan atau Pancasila, ini pasti di dalam jiwa saya ini ada bertanya, ini kan namanya negara Indonesia nih, terbentuk di tahun 1945. Nah, apakah kita harus punya kesetiaan, kenasionalismean itu setelah ini atau sebelum ini sudah ada orang-orang yang seperti itu? Dan saya sudah membatin, pasti ada. Buktinya apa? Ada para pejuang, ada para veteran yang sebelum di tahun 1945 ini memperjuangkan, Bu. Bagaimana cara kita mendapatkan apa ya kalau kita sebut kemerdekaan, kedaulatan agar kita menjadi suatu negara. Seperti itu sih Bu Tri menurut saya. Ini diskusi yang sangat menarik ya, gitu. Jadi sebenarnya alasan kenapa eh, sekali lagi tidak ada jawaban yang benar atau jawaban yang salah, karena kita memang mencoba untuk menarik banyak mazhab gitu dan banyak pemikiran dan perspektif terhadap kenegaraan dan ide-ide nasionalisme itu sendiri. Jadi saya pikir ini menjadi ruang diskusi yang harusnya aman dan terbuka. Jadi tidak ada yang terintimidasi. Kalian mau bicara apapun silahkan. Nah, alasan kenapa kemudian saya berbicara tentang apakah Indonesia itu selalu ada, ini berhubungan dengan ide-ide nasionalisme itu tadi. Kalau misalnya kita berbicara, nah ada yang kenal dengan, bukan kenal, pernah baca bukunya Benedict Anderson yang Imagine Community? Ada yang sudah pernah membaca? Kalau belum, saya berikan sedikit ini ya tentang bukunya. Jadi Benedict Anderson ini berbicara tentang bangsa sebagai imagine community, komunitas yang dibayangkan. Apa begitu? Karena misalnya begini, kenapa sih ada orang-orang di Aceh dan ada orang-orang yang di Kalimantan nggak kenal sama satu lain, terus kemudian mereka ketemu nih di Malaysia, orang Indonesia, iya orang Indonesia, saudara kita, saudara. Padahal mereka nggak kenal satu sama lain. Kenapa kemudian jadi saudara? Hanya karena mereka tahu mereka sama-sama orang Indonesia. Kenapa kemudian ada orang-orang yang merasa bahwa, wah kita harus membela itu Ovan yang dilindas oleh ojol yang dilindas oleh pemerintah karena dia adalah bagian dari kami, dia bagian dari masyarakat, dia bagian dari rakyat bangsa gitu. Saya yakin semua orang-orang di sini nggak ada yang kenal sama Afan gitu, nggak ada yang tahu siapa dia gitu secara pribadi gitu ya. Mungkin hanya teman-teman terdekatnya aja, tapi seluruh masyarakat Indonesia, seluruh ajal nggak kenal gitu kan. Tapi kenapa kemudian ada perasaan seperti itu? Kemudian ada perasaan bahwa kita itu terhubung satu sama lain walaupun kita tidak kenal gitu sebelumnya. Karena ini yang dimaksud dengan Imagine Community dari Benedict Anderson. Bangsa itu dibentuk melalui bahasa, media, pendidikan, simbol, dan sejarah bersama. Seperti tadi yang disebutkan oleh Mbak Ayu, bahwa walaupun bangsa kita tuh baru terbentuknya tahun 1945, tapi kita sudah punya feelingnya gitu kan. Kita selalu merasa bahwa kita akan membela negara. Sudah banyak orang-orang yang kemudian sebelum tahun 45 berjuang demi kemerdekaan bangsa gitu. Nah, itulah kemudian kita masuk ke konsepnya Benedict Anderson tentang Imagine Community, bahwa kita akhirnya punya semangat nasionalisme itu karena kita memperpersepsi dalam pikiran kita bahwa
siapapun yang berbicara bahasa Indonesia, siapapun yang punya pendidikan yang sama SD, SMP, SMA, siapapun yang kira-kira merasakan program MBG Sekolah Rakyat, kita adalah bangsa yang sama gitu. Kita adalah masyarakat Indonesia yang istilahnya senasib sepenanggungan gitu ya. Nah, itu adalah konsep dari konsep Imagine Community yang dijelaskan oleh Benedict Anderson. Nah, kenapa kemudian saya membawa ide ini? Karena disitulah kita harus kemudian mulai melihat ide-ide nasionalisme itu. Seperti yang tadi saya katakan, kita tidak boleh hanya membeo, kita juga harus melihat nasionalisme ini eh, kok kita selalu merasa kayak kita satu satu nasib sepenanggungan ya. Iya, kita yang di Jawa nasibnya sama dengan mereka yang hutannya dibabat di Papua. Memang iya, kita yang tinggal di Jakarta nasibnya sama dengan orang-orang di Aceh yang sampai sekarang belum dapat listrik. Emang iya, kita kita yang sekarang punya pendidikan tinggi sama dengan orang-orang yang sekarang em, ada kerja di lampu merah gitu ya, jadi silverman gitu. Iya kan? Nah, itulah yang kemudian dituliskan oleh Benedict Anderson, regardless of the actual inequality, walaupun ada ketimpangan di situ dan walaupun ada eksploitasi yang kemudian berjalan di situ, the nation is always conceived as deep horizontal comradeship. Bangsa itu akan selalu dianggap sebagai camaraderie, apa ya istilahnya? Teman, ya itu tadi, senasib, sepenanggungan. Nah, di sinilah kemudian kita akan mulai berdiskusi tentang negara dan nasionalisme. Nah, salah satu em, hal yang menurut saya sangat penting dari nasionalisme itu kita juga harus melihat bahwa sama seperti bentuk pengetahuan lainnya, nasionalisme itu bukan sesuatu yang netral. Nasionalisme juga bisa dijadikan sebagai alat untuk kemudian menindas atau kemudian untuk mengeksploitasi masyarakat. Salah satunya adalah digunakan sebagai proyek politik. Nah, di sini sebentar. Jadi nasionalisme itu memang tidak muncul begitu saja, ya kan? Tadi seperti kita pahami bahwa nasionalisme itu terus dibentuk bahwa kita harus merdeka, bahwa kita harus menggaungkan NKRI harga mati kayak gitu. Jadi nasionalisme itu selalu dibentuk dan narasinya itu selalu dibentuk melalui institusi negara, melalui buku sejarah, melalui media, simbol negara, upacara bendera, ya kan? Dari ritual, setiap upacara kita pasti akan diberitahu gitu. Ini adalah bentuk patriotisme, ini adalah bentuk nasionalisme terhadap negara. Tapi tidak banyak dari kita yang kemudian mempertanyakan, emang nasionalisme itu hanya sekedar ikut upacara bendera setiap hari Senin? Atau kalau misalnya kita udah nyanyi Indonesia Raya sampai nangis, itu kita berarti punya jiwa nasionalisme yang kuat. Nah, itu yang menurut saya perlu dididik deeper lagi gitu. Jika memang kenyataannya negara itu tidak netral, negara itu selalu membuat selalu membagi masyarakatnya ke dalam kelas-kelas sosial. Kemudian kebijakan itu sering mencerminkan distribusi kekuasaan ekonomi dan politik. Lalu konflik sosial itu bukan penyimpangan, melainkan sebuah bagian dari sejarah. Kalau kayak gitu, misalnya ada pejabat atau misalnya ada tokoh politik yang mengatakan, kita harus berkorban untuk kepentingan bangsa, atas nama bangsa dan negara, persatuan tanah air, dan demi nasionalisme. Kita harus bertanya secara kritis, siapa yang mendefinisikan kepentingan bangsa? Siapa yang diminta untuk berkorban? Siapa yang memperoleh manfaat dari pengorbanan tersebut? Dan bagaimana jika kelompok yang diminta berkorban adalah kelompok yang sejak awal sudah memang sangat rentan? Nah, itu diskusi-diskusi yang saya harapkan bisa ada di kelas-kelas ini. Gitu. Sampai sini ada yang mau bertanya nggak? Atau ada yang mau kasih komentar atau mau kasih opini? Terserah. Silahkan. Saya capek ngomong terus. Saya mau bertanya, Bu. Silahkan, silahkan. Saya mau bertanyanya adalah, kalau Ibu sendiri dengan
dengan kapasitas yang udah Ibu pegang, dengan saya dengar juga Ibu tadi, saya curi dengar kalau Ibu baru selesai studi dari San Diego, dan dengan semua hal itu, apakah Ibu merasa memang masih ada harapan untuk Indonesia, atau itu hanya bagian dari kebesaran hati Ibu yang punya calling terhadap melayani Indonesia? Kartu saya jatuh sebentar. Makasih atas pertanyaannya. Cukup personal ya dan ngena di hati. Jadi kalau misalnya ngomong tentang harapan, seperti itu tadi, maksudnya saya juga mengkritik ide-ide nasionalisme, tapi sayangnya saya juga percaya ide-ide itu karena memang kita selalu dari kecil sudah dibangun gitu ya sebagai bangsa Indonesia. Kita harus berpikiran baik terhadap negara, kita harus berjuang dan bekerja untuk negara gitu. Walaupun saya juga mencoba untuk debunking itu ya, maksudnya istilahnya deconstruct itu ya, pemikiran seperti itu. Tapi saking kuatnya narasi-narasi itu terbangun dari TK, SD, SMP, makanya sampai sekarang saya percaya sih bahwa dengan saya mungkin berbicara, berdiskusi dengan seperti ini dengan kalian, itu salah satu bentuk kontribusi saya terhadap negara gitu. Kontribusi dalam tanda kutip ya, karena saya juga tidak tahu kontribusi itu seperti apa. Kontribusi itu sebesar apa? Dan Jadi, kontribusi itu untuk siapa? Begitu. Gimana gimana? jadi walaupun Ibu tahu bukan walaupun Ibu tahu, walaupun Ibu punya kapasitas untuk escape dari situasi ini, Ibu enggak, ini pertanyaannya personal sih Bu, memang karena saya sendiri memang lagi getar juga gitu. Saya lagi getar karena banyak orang punya opportunity, terus saya lagi mengumpulkan, bahkan saya ngomongnya pun juga getar gitu karena saya juga gimana ya, kalau orang nanya ke saya, you have the opportunity gitu. Kita punya opportunity lain, kita bisa mengerjakan hal yang lain. Ada orang-orang seperti Pak Nandin gitu, bahkan saya gimana ya gitu. Jadi saya bertanya pertanyaan personalnya gitu. Kalau saya mungkin out of topic, saya minta maaf, tapi saya penasaran juga. Saya genuinely penasaran. Eh, Boleh nggak Ibu share pengalamannya tuh? Why do you stay? Why do you choose to stay? Terima kasih. Iya iya. Nah, ini nggak out of topic ya, karena sebenarnya masih nyambung juga dengan ide-ide tadi itu, the so-called nationalism. Sejujurnya, saya selalu percaya ya. Tadi saya sampaikan di awal bahwa menjadi apatis itu suatu privilege, bahwa rata-rata orang yang apatis, orang-orang yang tidak peduli itu orang-orang yang sebenarnya out of touch, yang kehidupannya tidak terpengaruh atas kebijakan atau apapun itu gitu. Misalnya, well, saya tidak akan menyebut nama ya di sini karena saya juga tidak mau menyebarkan ujaran kebencian. Tapi ada orang-orang di lingkar kekuasaan gitu ya, yang memang sangat tone deaf, sangat tidak peduli dengan pembabatan hutan di Kalimantan dan di Papua, atau misalnya tidak peduli terhadap apakah MBG itu benar-benar bisa memberikan kemaslahatan bagi anak-anak di pedesaan. Ada orang-orang di lingkar kekuasaan yang seperti itu. Dan saya pikir untuk mencapai tahap apatis itu, berarti Anda harus menjadi bagian dari sistem yang mengeksploitasi. Nah, ini adalah bentuk kesadaran saya, kesadaran moralitas saya sebagai manusia untuk tidak menjadi bagian dari sistem yang mengeksploitasi. Artinya apa? Dengan tidak menjadi apatis, dengan terus berdiskusi, dengan terus, misalnya, oke, kalaupun tadi bilangnya escape, mungkin kabur aja dulu, ada pikiran-pikiran untuk kemudian tinggal atau bekerja di luar negeri gitu. Tapi sampai sejauh ini, gitu ya, sampai sejauh ini, saya pikir untuk terus berdiskusi dan terus menghentikan pelanggengan sistem yang eksploitatif ini, saya tetap harus berbicara dari manapun saya berada gitu. Dan di belahan dunia pun, di belahan dunia manapun saya berada, orang-orang di Papua masih terus direpresi, orang-orang di Kalimantan masih terus direpresi. Jadi tidak akan berhenti untuk berbicara walaupun misalnya sudah tidak di Indonesia lagi. Aku harap itu menjawab pertanyaannya ya. Jadi memang sudah panggilan moral aja sih, kalau boleh disingkat begitu. Terima kasih atas pertanyaannya ya.
Terima kasih Ibu sudah Iya. menjawab. Baik. Tadi Mbak Ayu mau nanya kayaknya. Jadi, Iya Bu, sedikit mhm. dan ringan Ya, Bu. silakan, silakan. Baik, di sini tadi saya sempat membaca tentang teori atau buku dari ini ya Bu ya, tadi Benedict Anderson, betul ya Bu ya, tadi sempat saya catat juga. Ya, Disebutkan di sini bahwa bangsa dibayangkan sebagai persaudaraan horizontal yang yes, mendalam, itu ya Bu ya, yes. Benar, terlepas dari adanya ketimpangan atau eksploitasi nyata. Nah, ini di benar. sini yang menjadi pertanyaan saya, Bu. Sampai titik mana sih rasa persaudaraan terbayang ini Hmm. mampu bertahan menahan beban ketimpangan ekonomi dan sosial seperti saat ini yang sudah nyata di masyarakat sebelum pada akhirnya sudah sampai pada titik ikatan bangsa ini melemah. Menurut Ibu bagaimana? Itu pertanyaan pertama. Seperti itu, Bu. Wah, itu pertanyaannya sangat teoretikal sekali ya, sangat mendalam. Saya deg-degan loh jawab. Jadi memang itu merupakan jadi kalau kita berbicara bukunya Imagine Community, sebenarnya Anderson itu tidak menjawab sampai sejauh yang ditanyakan Mbak Ayu itu tadi. Karena si Anderson itu hanya menjelaskan tentang bagaimana sih nasionalisme itu terbentuk dan apa itu nasionalisme dan siapa kemudian yang mengidentifikasikan dirinya sebagai bagian dari suatu bangsa. Jadi itu Benedict Anderson yang ngomong itu. Nah, apa yang tadi Mbak Ayu katakan itu sebenarnya kita akan masuk di slide berikutnya. Itulah kenapa kemudian saya juga ngomongin tentang historical materialismenya milik Karl Marx. Jadi Karl Marx itu tidak berhenti membicarakan tentang bahwa kita satu kebangsaan, kita satu bangsa, kita satu NKRI, tapi kita juga menanyakan sebenarnya yang ngomongin NKRI ini NKRI yang mana sih? Kan rata-rata yang kayaknya yang bangga untuk jadi bagian dari NKRI itu orang-orang Jakarta doang deh. Orang kan nanya orang-orang di Manokwari, apakah mereka bangga gitu? Apakah mereka sudah merasa sudah disejahterakan oleh masyarakat, oleh pemerintah gitu kan? Nah, itu yang kemudian akan dijawab nanti oleh historical materialismenya milik Karl Marx. Jadi yang tadi ditanyakan oleh Mbak Ayu, sampai sejauh mana sih kemudian kita identitas kebangsaan kita tuh mulai dipertanyakan gitu kan dengan ketimpangan itu. Sekarang ide-ide nasionalisme itu sendiri, kalau saya boleh berargumen ya, itu masih cukup ketika digunakan sebagai proyek politik itu masih sangat dangkal. Kita merasa kita sebagai bangsa Indonesia ketika kita joget-joget 17 Agustusan pakai baju adat, ya kan? Kayak ojo dibanding-banding ke gitu. Rasanya kita sudah berpikir bahwa kita adalah bangsa yang besar, bangsa yang satu gitu. Tapi ketika kita ngomongin tentang kemiskinan, kita berbicara tentang sekolah yang mau roboh di Maumere gitu. Kita kicep semua gitu. Kayak orang-orang di Jakarta nggak peduli, bahkan nggak tahu Maumere ada di mana gitu kan. Nah, mungkin batasan-batasannya identitas kebangsaan itu sudah mulai berhenti. Ini hanya hipotesis saya ya. Bisa saja ini em, yang bisa disanggah gitu ya. Saya mengambil hipotesis ini dari bukunya historical Marxist itu tadi, historical materialismenya Marxist tadi. Ketika identitas itu sudah membuat tidak nyaman atau sudah mulai mengusik privilege kita, maka identitas itu bisa saja kemudian di post. Istilahnya di post tuh kayak yang ya gue Indonesia, tapi gue tinggal di apartemen yang enak, nggak mau kalau misalnya tinggal di kolong jembatan kayak gitu. Disitulah kemudian rasa identitas itu mulai hilang gitu. Jadi kita diskusi saja nanti untuk menjawab pertanyaan Mbak Ayu tadi. Pertanyaan yang bagus by the way, Mbak Ayu, terima kasih. Iya, Kita bagus lanjutkan sekali. saja. Ya, benar. Saya setuju. Dan Kita saya punya lanjutkan. pendapat nasionalisme sendiri mungkin kalau bisa saya adjustment tentang Ya, nasionalisme. gimana Pak Andika? Ini ya, rekan-rekan, saya tertarik sekali membahas tentang nasionalisme. Kita bedakan dulu dengan negara ya, karena itu sesuatu hal yang berkaitan tapi berbeda arti. Nasionalisme yang saya pahami berkaitan dengan pertanyaan Ibu sebelumnya tadi itu adalah bentuk juga dari keinginan apa sih nasionalisme yang sebenarnya.
Ada beberapa jenis nasionalisme yang saya pahami, yaitu civic nasionalisme, etnik nasionalisme, dan itu sama-sama nasionalisme, cuman berbeda dasar utamanya. Civic nasionalisme itu berkaitan hukum dan konstitusi. Etnik nasionalisme darah atau aliran dari keturunan. Kalau hukum bersifat inklusif, kalau etnik bersifat eksklusif, karena dari turun-menurun. Tapi untuk supaya objektif dan poinnya dapat, ada sosiolog Prancis yang bernama Fernand Renan yang menyatakan bahwa dasar mutlak dari sebuah bangsa atau nasionalisme itu adalah kehendak atau keinginan yang kuat untuk hidup bersama, artinya solidaritas. Itu saja dari saya, Bu. Mungkin akan lebih lanjutnya kita baru bahas ke negaranya. Jadi nasionalisme dulu baru bernegara. Izin Ibu. Iya, iya, iya. Terima kasih Pak Andika atas tambahannya. Memang tadi kan sudah saya untuk bacaan Renan itu tadi, sejujurnya saya belum baca full, tapi saya tahu bahwa keinginan untuk tinggal dalam suatu wilayah tertentu secara kemudian itu tadi membuat negara secara de facto berdiri dan kita menjadi bangsa, menjadi bagian atau menjadi anggota dari negara itu. Nah, kalau dari bukunya Anderson itu berbicara tentang Imagine Community, sebenarnya nyambung juga dengan apa yang tadi disebutkan oleh Bapak terkait Renan tadi bahwa kenapa kita kemudian berpikir bahwa kita adalah satu kesatuan bangsa yang sama dan punya identitas yang sama, kenegaraan yang sama, karena ada kesatuan bahasa tadi, kesatuan identitas, kesatuan etnisitas mungkin bagian dari itu, terus kemudian religious itu juga masuk. Kemudian kita berada dalam satu wilayah yang sama dan berbicara dalam sudut pandang yang sama gitu. Nah, intinya yang mau saya sampaikan di sini, Benedict Anderson itu mencoba untuk bertanya, mengapa jutaan orang yang tidak saling mengenal bisa merasa menjadi satu bangsa? Tapi tadi yang ditanyakan oleh Ibu Ayu yang menurut saya pertanyaannya sangat menarik dan saya mencoba untuk menjawabnya dari sudut pandang Karl Marx, itu justru mempertanyakan siapa sih yang memperoleh keuntungan dari tatanan sosial yang sudah ada dalam suatu bangsa, dalam suatu negara, dan siapa yang sebenarnya menanggung biayanya. Itu pertanyaan yang tidak harus ditentangkan dua-duanya, tapi Anderson itu lebih membantu menjelaskan mengapa kita merasa sebagai bangsa Indonesia, sedangkan Karl Marx itu membantu menjelaskan mengapa pengalaman menjadi seorang Indonesia itu bisa sangat berbeda antara antara buruh, antara pengusaha, antara masyarakat adat, antara pejabat gitu. Kenapa pengalamannya bisa berbeda? Dan itulah yang kemudian saya mencoba untuk bawa ke diskusi ini. Tapi terima kasih Pak Andika sudah tadi merekomendasikan buku Renan itu tadi. Sama Mungkin Ibu. ya, mungkin itu yang bisa saya, maksudnya kalau misalnya bisa berdiskusi tentang itu akan sangat lebih menarik, Menarik, bisa sangat menambah menarik. perspektifnya. Sangat Ya, terima kasih. menarik. Saya unmute diri saya sendiri. Oke. Tadi kan saya menyebut tentang Karl Marx. Kebetulan saya juga akan membawakan sedikit tentang Karl Marx di sini. Jadi, siapa yang diuntungkan oleh negara itu pertanyaan besarnya dari ide-ide historical materialismenya Karl Marx. Bagaimana manusia bekerja, siapa yang memiliki sumber daya, siapa yang mengendalikan produksi, siapa yang memperoleh keuntungan gitu loh. Itu yang kemudian menjadikan ide-ide nasionalisme itu tidak muncul dalam ruang hampa menurut Marx ya. Jadi cara masyarakat memahami bangsa itu juga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, kemudian hubungan kekuasaan, dan kepentingan kelompok-kelompok yang dominan dalam masyarakat. Jadi mungkin kita juga sering ya melihat di sosial media misalnya orang-orang yang kemarin ada event tentang SPPG di Hambalang atau di Bogor gitu ya. Orang-orang yang kemudian tergabung dalam program MBG, mereka merasa bahwa program itu memberikan banyak maslahat bagi mereka, memberikan kebaikan bagi mereka. Di situlah kemudian mereka kemudian mengatakan bahwa
kita adalah bangsa yang besar, kita bangsa nasional, bangsa yang maju dan baik-baik saja, ekonomi baik-baik saja. Tapi ketika eh, video itu dipertontonkan kepada orang-orang yang mungkin sekarang lagi membayar gas melon dengan harga mahal, mungkin reaksinya akan berbeda. Nah, disitulah kemudian itu em, apa yang mencoba untuk dijelaskan oleh Marx itu tadi, bahwa cara kita memahami bangsa itu juga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi gitu. Kalau nanya petani yang sekarang lagi bayar pupuk mahal ya, mungkin mereka akan jerit-jerit gitu dengan dolar yang mahal. Tapi kalau misalnya nanya ke em, mungkin orang yang percaya bahwa seperti wakil menteri pariwisata yang mengatakan bahwa dolar akan membawa banyak pariwisata gitu kan, itu juga merupakan pandangan yang berbeda gitu kan. Nah, tapi tergantung juga siapa yang kemudian diuntungkan oleh ide-ide nasionalisme itu tadi. Oke, nah tapi menurut saya, sekali lagi ya, kuliah ini tuh bukan membahas tentang nasionalisme itu baik atau tidak. Melainkan ketika negara itu mengklaim atau berbicara atas nama bangsa, kita perlu bertanya, bagaimana klaim tersebut itu dibentuk? Siapa yang memperoleh manfaat darinya dan bagaimana dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat? Saya pun akan mencoba memutar video Pak Prabowo dalam artian bahwa kita pendukung, kita menentang Prabowo, tidak ada seperti itu. Kita hanya mencoba untuk menganalisis bagaimana pejabat atau mereka yang ada di tampuk kekuasaan berbicara tentang ide-ide nasionalisme. Oke, coba kita putar ya. Maaf Bu, suaranya kok tidak keluar ya Bu ya? Oh, oke oke oke. Suaranya nggak keluar ya? Bentar. Mas, gimana ya caranya ngeluarin? Aduh, saya agak gaptek. Tapi ada teksnya kan ya? Eh, mungkin Ada Bu, di ada teks aja teksnya. dulu. Ya, dibaca teksnya aja dulu ya. Maaf ya. Kita mulai dari awal. Aman, aman, Bu. Sorry. Oke, udah nangkep kan pesannya dari Pak Presiden tadi dalam ini? Ada yang mau menanggapi nggak? Menanggapi perkataannya atau pikirannya nih, Bu? Karena Nah, dua itu berbeda. seperti yang terbilang kan ini forumnya terbuka ya Pak. Silahkan Ya, Bapak mau mengambil dari perspektif manapun. Misalnya mau pemikirannya, karena dia tadi bilang mbahnya kapitalisme. Mungkin sudah ada yang tahu siapa yang dimaksud. Atau kalau misalnya cuma mau kasih komentar apapun itu, silahkan. izin ya, Bu. Kalau perkataannya kita sama-sama nggak dengar. Ya, Maaf baik ya, kayak ini kita gimana ya kita caranya? pikirannya Mohon aja. maaf. Kita pikirannya aja. Oke, 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 oke. Pikiran dari yang saya pahami dari Bapak Presiden kita, Pak Prabowo, Hmm. gerakan Hmm. jaga nasionalisme kita itu adalah bentuk salah satu untuk Sorry. menjaga untuk negara ini solid dan apa Hmm. namanya kita dalam kebinekaan tunggal ika kita ini terjaga dengan baik. Dampak Hmm. dari geopolitik di luar sana atas kerjasama kita bersama-sama dalam Pancasila Persatuan Indonesia, itulah bentuk dari nasionalisme itu sendiri. Itu pikiran yang saya pahami.
Lebihnya mungkin dari rekan-rekan bisa ditambahkan. Itu saja dari saya. Nih, bagus. Makasih ya Pak Andika ya. Iya, Bu. Emang tadi Sama-sama. ada dari pidato Pak Presiden memang ada unsur-unsur bahwa kita harus sebagai bangsa harus bersatu seperti itu yang tadi disebutkan oleh Pak Andika. Mungkin ada perspektif lain dari teman-teman? Tadi Pak Prabowo bilang satu hal yang menurut saya ya, itu menarik bahwa economic growth itu sustain by nationalism. Bahwa pertumbuhan ekonomi itu di istilahnya dihasilkan dan dijaga gitu ya oleh nasionalisme. Kalian setuju nggak? Atau kalau misalnya ada yang nggak setuju, kalau setuju kenapa? Kalau tidak setuju kenapa? Mungkin again tidak ada jawaban yang benar atau salah ya. Kita diskusi aja di sini. Iya, diskusi akademis. Benar. Kalau perkataannya ya, Ya. Pak Gin. Saya mencoba beropini ya, berarti. Yes. Karena kan itu menurut keyakinan saya ya. Benar, silakan. Kalau menurut saya, untuk Indonesia sih enggak ya. Untuk Indonesia nggak bisa. Karena kita itu, saya sebagai orang yang ada di bidang content creation, saya bikin konten, saya suka nulis artikel, saya suka bikin sebuah riset yang dituangkan ke dalam konten. Jadi kontennya bukan hanya konten yang tidak melibatkan riset gitu. Nah, tapi orang Indonesia tuh masih secara angka masih kebanyakan orang-orang yang bahkan masih belum memahami apa itu nasionalisme kalau menurut saya ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah orang Indonesia itu suka meromantisasi kemiskinan. Sehingga saya rasa belum bisa tuh dibilang nationality itu bisa jadi sustainability untuk economic growth. Karena kita, let's not deny, pekerja kita aja nggak semuanya UMR gitu. UMR aja dibilang gajinya tinggi gitu. Jadi saya mulai realize bahwa nggak bisa deh kayaknya kalau menurut saya gitu sih. Ya. Nggak apa-apa, bagus. Terima kasih ya Mas Gin ya. Itu menurut saya pandangan Mas Gin itu perspektifnya masih sangat klimaks. Jadi masih nyambung dengan apa yang tadi kita bicarakan. Makasih ya Mas Gin. Ada yang lain? Ya, silakan Mbak Ayu. Kalau saya bisa setuju dan enggak, Bu. Oke. Gimana tuh? Ya, saya suka. Dari Bu Ayu saya suka ini. Karena pikiran dilawan dengan pikiran. Ya, pusing sih Pak kadang Pak main logika. Kadang pusing, tapi kadang itu nikmatnya Bu. Baik, di sisi lain ya Bu ya, kalau saya bilang setuju, itu kenapa? Kalau saya menyebutkan ini nasionalisme ini sebagai motor penggerak ekonomi. Kalau saya bilang kan nasionalisme itu tidak selalu harus mengangkat senjata, upacara, hormat gerak dan lain sebagainya. Kalau saya berkembangnya ini dalam konteks modern, Bu. Jadi ada yang disebut namanya nasionalisme ekonomi. Jadi jika dilihat dari sudut pandang ini, pernyataan ini saya setuju. Karena apa Bu? Bisa menjaga kedaulatan sumber daya alam. Nah seperti materi Karl Marx yang sempat dibahas sebelumnya ya Bu ya, mengenai kondisi material negara yang memiliki nasionalisme tinggi akan memastikan kekayaan alamnya dikelola secara mandiri untuk kemakmuran rakyatnya sendiri. Misalnya lewat kebijakan hilirisasi. Susah bener kepleset.
Ya, itu bukan langsung dieksploitasikan mentah-mentah oleh pihak asing. Itu yang Oke. pertama, Bu. Yang kedua, kita mencintai produk dalam negeri. Nah, nasionalisme sendiri ini mendorong masyarakat untuk bangga menggunakan produk lokal. Ketika warga negara memilih membeli produk lokal dibanding produk impor, tentu saja roda ekonomi UMKM ini berjalan seperti industri besar ataupun UMKM itu sendiri akan lebih berputar, lapangan kerja tercipta, dan pertumbuhan ekonomi itu terjaga. Terus yang ketiga, terjadinya stabilitas nasional. Seperti itu ya Bu ya. Nasionalisme ini melahirkan rasa persaudaraan tentunya. Ketika masyarakat merasa senasib sepenanggungan, konflik sosial dan perpecahan ini tentu saja dapat diredam. Nah, stabilitas keamanan inilah syarat mutlak agar investor mau menanamkan modal dan ekonomi kita bisa bertumbuh. Itu secara setuju, Bu. Beda lagi kalau nggak setujunya. Seperti itu, Bu. Oh, silakan gimana nggak setujunya tuh Mbak Ayu? Penasaran. Tentu saja nasionalisme itu saja tidak cukup. Benar kata Pak Gi, nasionalisme saja tidak cukup, Bu. Namun, jika kita melihat dari kacamata ekonomi murni, kita bisa tidak setuju jika pertumbuhan ekonomi hanya disandarkan pada nasionalisme saja, Bu. Karena tentu saja kita butuh kompetensi, bukan hanya slogan. Seperti itu ya, Bu ya. Yang kedua, adanya bahaya proteksionisme. Susah bener ngomongnya, berlebihan. Jadi nasionalisme ini diterjemahkan secara ekstrim dengan menutup diri dari dunia luar. Nah, hal ini justru bisa menghambat pertumbuhan di era globalisasi seperti sekarang ini. Sebuah negara tetap membutuhkan investasi asing, transfer teknologi, dan perdagangan internasional untuk mempercepat suatu pembangunan. Seperti itu menurut saya, Bu Tri dan Pak Andika. Mantap nih Bu Ayu nih. Itu Terima dia kasih. udah ngomongin masalah globalisasi ya. Kebetulan banget kan kita juga kelasnya bakal ngomongin geopolitik nih. Jadi Ibu Ayu sudah menjembatani nih antara negara, nasionalisme, terus gimana nih ngomongin geopolitik. Nah gitu. Makasih banyak ya Bu Ayu atas pandangannya. Sangat-sangat enriching the Terima class kasih, gitu ya. Putri. Baik, ada lagi Pak Christopher. Silahkan Pak Christopher gimana? Iya, izin menjawab, Bu. Nama saya Christopher. Jadi mungkin tadi sudah disebutkan beberapa rekan-rekan tentang Prabowo ini ya. Terus dari pidatonya juga. Mungkin saya menambahkan dikit aja. Jadi memang karena karakter gaya kepemimpinan leadershipnya Prabowo ini kan leadership style-nya lebih ke populisme begitu. Jadi memang isu-isu kayak seperti nasionalis, pro rakyat, serba-serba dikit-dikit rakyat miskin, rakyat kelaparan, itu kayak selalu ditekankan terus antek-antek asing untuk menghindari ya kayak semacam ya ini yang jadi penyebabnya apa ya kayak proteksionisme dan lain-lain begitu. Jadi memang kalau dari kacamata saya yang saya lihat itu juga tidak cuma masalah nasionalisme yang penting, tapi juga internasionalisme. Jadi juga fokusnya kepada dunia luar, tidak cuma ke masalah nasional gitu. Karena tanpa interaksi dengan negara-negara di luar atau organisasi internasional ya nggak bisa survive gitu. Dan yang saya lihat memang meskipun Prabowo ini kunjungan ke banyak negara, ya lebih banyak bahkan presiden sebelumnya, kalau nggak salah sampai 50 kali yang saya dengar-dengar ya. Itu saya belum lihat kan dari kunjungan tersebut masih dipertanyakan gitu di mana. Apakah memang benar-benar ada kebijakan atau hasil nyatanya gitu. Terus kinerja dari para menteri-menteri juga masih belum terlihat jelas gitu. Ada data-data yang juga dimanipulasi yang saya dengar-dengar memang ini juga bahaya gitu kalau di pemerintahan sekarang. Jadi memang isu-isu nasionalisme seperti ini memang jadi apa ya? Ya tadi yang seperti Putri bilang, ini seperti apa ya? Semacam alat gitu, project politik untuk gaya kepemimpinan dia populisme itu mendukung kalau pakai isu-isu nasionalisme begitu. Untuk merangkul gitu. Baik. Terima kasih Mas Christopher ya. Memang tujuan saya kemudian menampilkan video ini tuh agar supaya ada nih clash nih antara mereka yang berpikiran Karl Marx, yang berpikir bahwa ide nasionalisme itu hanya menguntungkan berbagai pihak, dan ada orang yang misalnya bisa berargumen dengan pemikiran ala Weber seperti Pak Prabowo ini. Jadi yang dimaksud Prabowo Mbah Kapitalis itu Max Weber ya, karena Max Weber itu lebih berargumen bahwa perkembangan kapitalisme modern itu tidak bisa dijelaskan hanya melalui faktor ekonomi, tapi nilai-nilai budaya, agama, dan satu kesatuan itu juga tentu berperan.
Jadi yang dikatakan Prabowo bahwa nasionalisme itu dapat menstimulasi pertumbuhan ekonomi. Jadi logikanya tuh kira-kira begini. Tadi sudah disampaikan juga sih sama Bu Ayu bahwa nasionalisme itu akan menciptakan kepercayaan sosial, terus kemudian akan membentuk kerjasama kolektif antar bangsa, antar masyarakat. Di situ juga akan terbentuk kedisiplinan dan rasa pengorbanan nih, karena sepenasib dan sepenanggungan. Dan disitulah kemudian ekonomi akan terbangun. Nah, itu logikanya yang terbangun dari prinsipnya Weber. Nah, tadi sudah disebutkan juga Mas Christopher, Mas Gin, spektrumnya masih sangat Karl Marx, which is okay. Itu sangat penting untuk melihat bagaimana orang-orang yang melihat pertumbuhan ekonomi dan nasionalisme di Indonesia melalui kacamata Weber. Jadi dengan pandangan-pandangan Karl Marx, dengan melihat bahwa nasionalisme dijadikan proyek politik, itu menjadi kita sebagai individu-individu yang kritis di Indonesia. Tapi bukan berarti kemudian kita langsung perang mazhab bilang Weber lebih jelek daripada Karl Marx atau sebaliknya ya. Di sini bukan itu tujuannya, tapi lebih ke arah bagaimana kita membangun pemikiran yang kritis itu tadi. Terima kasih atas diskusinya, sangat menarik. Jadi kita langsung aja ke next slide. Next slide apa nih? Oh, oke. Sekarang ke Mentimeter dulu ya, gitu. Jadi aku akan share Mentimeter di sini. Oke. Oke. Sudah kelihatan? Oke. Kalian bisa masuk ke Mentimeternya nggak? Itu kodenya 8591. Jadi pernah pakai Mentimeter kan? Ya. Saya di sini cuma mau lihat aja sih bagaimana pendapat kalian setelah tadi kita udah panjang lebar berdiskusi. Silahkan. Pencet bisa diulang nggak ini, Bu? Gimana? Gimana, Pak? Oh, aman, Gimana, aman. Pak? Oh, salah pencet tadi. Aduh, gimana ya? Saya gaptek tapi nyoba-nyoba main begini nih jadinya nggak tahu. Aman, aman. Loadingnya agak lama aja. Oh, I see. Ya, karena nama satu-satu sih, Pak. Jadi saya nunggu ini dulu terus kemudian. Oh, Ini oke, banyak yang setuju tuh, ternyata. banyak setuju. Oke, Nah, oke. yang tidak setuju bukan saya itu, Bu. Oke, oke, oke. Salah pencet ya, Pak? Bukan. Bukan saya itu. Oke, 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 oke. Oke, kalau udah kita next ya. Ini kencang suaranya. Gimana, gimana? Ini nggak ada suaranya, Mang. Coba. Cinta tanah air. Ya, itu. Berjuang bersama. Bela negara. Wow. Cintai negara sendiri. Oke. Ada lagi? Cuma 4 orang yang jawab ini. Saya tambah satu, Bu. Masuknya susah, Bu. Ketendang melulu keluar, Bu. Oh iya, aduh. Gak apa-apa deh. Yang kalau nggak bisa masuk, kita nonton aja. Oke, NKRI harga mati. Semu. Ada yang jawab semu tuh, lucu. Menarik. Bukan lucu, Apa menarik. kata pertama yang muncul ketika Anda mendengar kata Kata nasionalisme? nasionalisme. Ada yang berbicara semu, ada yang menjawab semu. NKRI harga mati. Seru-seru. Oke. Nanti yang jawab semu, aku mau tahu dong kenapa jawab semu. Pengen tahu aja. Oke. Selanjutnya, masih banyak ini? Masih banyak? Oke. Kita next ya. Jika nasionalisme dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, bagaimana caranya? Kan pajak. Produk lokal, oke.
Kesejahteraan rakyat dulu. Oke. Support UMKM. Anti korupsi. Seru. Oke. Tidak merampok rakyat. Beli produk made in Indo. Bersamaan cita-cita. Ini yang beli produk dalam negeri menarik nih, karena kita akan ngomongin masalah geopolitik nih entar lagi. Jadi aku pengen tahu nih tentang pandangan kalian terkait geopolitik. Oke. Banyak ya. Oke, langsung next ya. Jika nasionalisme tidak cukup untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, faktor apa yang lebih penting? Kan tadi bilang nasionalisme aja nggak cukup nih. Terus apa lagi yang dibutuhkan? Humanity, integrity, membuka lapangan kerja. Oke. Lapangan kerja, akuntabilitas, pemerintah Berlin, MBG, ada yang jawab MBG. Itu serius yang jawab MBG? Saking Oke. pusingnya itu Bu jawabnya Bu. Rasanya pusingnya MBG. Amanah, oke. Kan menterinya kan gimana tuh maksudnya? Oke. Ini nih menurut saya pakai pakai apa Mentimeter tuh hiburan buat saya yang baca gitu. Jawabannya banyak yang inspiratif tapi juga ada yang kayak kok bisa gitu. Oke, kita next ya. Nah, mana yang lebih menentukan pertumbuhan ekonomi? Kok masih hari ini di sini? Hmm, kuantitas institusi, investasi dan teknologi, stabilitas politik, tingkat pendidikan, faktor global. Ternyata investasi dan teknologi paling banyak ya foodnya. Padahal tadi banyak yang bilang kita harus menggunakan produk lokal, tapi mendukung investasi. Nah, gimana tuh? Nanti Bias kita ya. nanti kita bicarain gimana. Oke, ketika pemerintah mengatakan suatu kebijakan dilakukan demi kepentingan nasional, apa yang pertama kali muncul di pikiran Anda? Oh, Ada sesuatu. Oke, yang benar. Kebijakan baru lagi. Konstitusionalitasnya yakin nih. Oke. Oke. Oh shit. Yang benar, bias. Oke. Sus. Ini kebanyakan Gen Z ya. iya, aku Gen A, Pak. Apa? Yes. Gen X, Gen Baby Boomer can relate. Baby boomer bisa pas umurnya. Tapi regardless generasinya ya, kita sama-sama inilah. Terus Oh, dalam tanda kutip berkontribusi, ya lah. itu penting. Oke, makasih teman-teman udah main Mentimeter. Tadi itu rehat kita lah ya istilahnya gitu. Nah, sekarang menurutku ada hal yang menarik nih. Tadi ada pertanyaan apa yang kalian pikirkan pertama ketika mendengar kata nasionalisme gitu kan. Tadi ada yang menjawab ide semu gitu. Nah, aku nggak tahu siapa karena Mentimeter kan anonimus ya. Tapi kalau misalnya ada yang mau yang tadi menjawab semu dan mau menjelaskan,
Silakan, forumnya terbuka. Atau kalau misalnya tadi juga ada jawaban yang menurutku sangat menarik, itu terkait faktor apa yang paling mendukung pertumbuhan ekonomi selain nasionalisme. Tadi ada yang menjawab menggunakan produk dalam negeri. Tapi ketika polling tadi, apa yang paling berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, investasi. Lumayan tinggi nih, gitu. Itu kan dua hal yang sangat kontras tuh, kontradiktori gitu. Jadi mungkin saya pengen tahu juga nih, siapa yang tadi menjawab tentang atau mengkonsumsi produk dalam negeri, dan siapa tadi yang menjawab tentang investasi. Mungkin kita bisa berdiskusi, berdialektika di situ. Oke, silahkan. Madilog, Mm-mm. bermadilog. Gimana Pak? Enggak. Oke, silahkan. Atau ada yang setuju nggak kalau investasi itu sangat penting? Sebelum kita masuk ke geopolitik ini, investasi negara itu faktor terpenting nggak sih untuk pertumbuhan negara? Ada yang mau Tentu juga. menjawab? Ya, gimana Pak Andika? Karena kalau pemahaman saya, investasi itu menurut kapitalisme memang begitu penting. Tapi yang ada beberapa negara yang menganut tentang yang baru-baru ini booming, sovereign, apa yang Bosman bilang, sovereign, ya itu kira-kira begitulah. Jadi sebenarnya dengan kekayaan alam kita sendiri itu, kita tidak butuh-butuh amat untuk investasi dari luar, ya kan? Untuk kekayaan kita sendiri, misal untuk bahan pangan kita sendiri sudah cukup untuk itu, belum ke energinya dan lain-lain. Jadi sepemahaman saya untuk beberapa yang saya pelajari dari pemimpin kita sekarang, Pak Presiden Prabowo, itu dia kalau tidak salah punya buku namanya Paradok Indonesia. Kemudian Transformasi Indonesia, yang menceritakan bahwa paradok Indonesia itu kejanggalan yang ada dalam sistem kenegaraan Indonesia. Kok bisa kita ketergantungan investasi dari luar, sementara lumbung kita ada di dalam. Oleh sebab itu, yang pertama saya baca dari kepemimpinan beliau adalah membangkitkan faktor yang pokok, pangan, kemudian hal ekonominya dari bawah itu dibangkitkan. Jadi beliau bukan antipati atau tidak setuju dengan investasi, tapi beliau justru banyak berteman dengan negara lain yang falsafahnya yang saya masih ingat, 1000 teman terlampau sedikit, 1 musuh terlampau banyak. Tidak menutup kemungkinan investasi, tapi yang beliau bangun itu adalah fondasi untuk negara ini biar aman. Kalau lebih jauh lagi kita melangkah ke geopolitik, oleh sebab itu kita bisa zoom sekarang, ya kan? Ya kan, dengan negara-negara lain yang di luar sana lagi keadaan perang, itu atas dasar konsep tidak tergantung dengan investasi itu tersebut. Beliau berkata, dolar mau setinggi apa kalau rakyatnya bisa beli di bawah, nggak ngaruh-ngaruh juga kan? Ya, itu pandangan dari Pak Presiden yang sebelumnya dia bukukan dalam Paradok Indonesia dan Transformasi Indonesia, kalau nggak salah bukunya salah satu duanya itu. Itu saja mungkin dari saya. Investasi itu penting dan tidak pentingnya itu tergantung bagaimana alat itu dipakai. Investasi itu saya anggap alat, atau pikiran saya itu alat. Jadi bisa dipakai, bisa tidak. Kalau dipakai untuk kepentingan bersama, oke. Tapi kalau dipakai untuk ada tanda kutip
membuat martabat negara ini turun, itu saya rasa pemimpin kita paham betul itu. Jadi yang ada isu bergabung dengan G20 kita sumbang, itu kan salah satu bentuk kalau dalam ini kontra intelijennya seseorang untuk mengcover bahwa membiaskan berita itu bahwasanya pandangan Pak Prabowo ini tidak stabil atau berubah-ubah. Nah, bukan itu. Bahwa investasi itu penting ketika alat investasi itu digunakan dengan semestinya. Saya kira itu aja, Bu Tri. Baik, Pak Andika. Terima kasih nih. Nah, tadi Bapak menyebutkan tentang penting nih. Jadi investasi itu bisa penting, bisa enggak, tergantung bagaimana kita cara menggunakan itu tadi ya, investment. Nah, tapi pertanyaannya kembali lagi nih Pak. Siapa sih yang mendefinisikan tentang investasi itu menjadi penting atau tidak? Itu adalah pertanyaan besarnya gitu ya. Kalau menurut contohnya saja, tadi Bapak menyebut Indonesia bergabung dengan board of peace mungkin ya yang dimaksud oleh Pak Andika. Board of peace yang kita harus bayar. Iya, benar. Yang kita harus bayar, kemudian kita mengirim 80.000 pasukan ke Gaza gitu ya. Kemudian kita masih bayar iuran, dan kita harus berada dalam satu organisasi dengan yang dipimpin oleh Donald Trump dan juga ada membership dari Israel juga di situ. Nah, kalau misalnya berbicara tentang penting atau tidak, itu kan kayaknya sih bentuk investasi, bentuk bagaimana kita menjalin hubungan kita secara geopolitik gitu ya. Berbicara tentang penting atau tidaknya, siapa yang berhak untuk mendefinisikan itu? Siapa yang berhak untuk menentukan bahwa itu strategis atau tidak? Gitu. Nah, itu yang menurut saya perlu selalu akan terus ditanyakan. Bukan berarti kemudian kita menentang, dikatakan menentang boleh, tapi menentang dengan sangat fair, menentang dengan pemikiran yang kritis tadi, Ya, bahwa diskusi. yes, Ya, benar. kalau jawaban itu simpel, Bu. Kalau menurut saya ya, siapa yang punya kekuasaan dalam hal ini pemerintah itu sendiri kan? Ya, investasi itu datang karena ada regulasi yang membuat itu bisa datang investasi kan begitu. Kalau saya sendiri di sini ya tidak bisa mengatakan investasi itu nggak boleh atau tidak. Saya nggak punya kewenangan. Saya hanya seorang akademis misalnya kan, hanya memberikan pandangan-pandangan. Tapi orang yang berkuasa atau orang yang pemerintah itu yang bisa mendefinisikan investasi itu penting atau tidak pentingnya. Itu yang saya katakan alat. Baik. Alat tawar menawar, alat bergaining, kira-kira begitu Ibu. Baik, terima kasih Pak Andika. Nah, kalau saya boleh nanya pertanyaan follow up nih, mungkin untuk teman-teman mahasiswa ini yang masih mungkin pernah diberitahu gitu, kamu tuh mengkritik pemerintah terus nggak nasionalis nih gitu. Tadi kan Pak Andika sempat bilang bahwa yang punya wewenang, yang punya power itu biasanya yang menentukan seberapa penting suatu kebijakan itu diambil. Nah, kalau misalnya kita nih sebagai orang yang tidak berwenang, tidak punya power, kemudian kita mengkritik pemerintah, mengkritik pembuat kebijakan yang istilahnya kita tidak setuju gitu ya dengan apa yang disampaikan beliau. Itu bagaimana? Apakah ya tanggapannya? Silakan Mas Christopher. Yang lain dulu. Saya pakai analogi sederhana. Jadi dalam keluarga nih, contoh dalam keluarga. Mungkin sebagai anak-anak kita nggak punya wewenang untuk Mas, ini menentukan kita internet boleh saya apa keluar. gimana ya? Kok saya nggak dengar suaranya? Suaranya apa kedengaran ya? Apa internet Halo, saya? halo. Oh iya, Jelas, iya. jelas Bapak. Halo, halo. Jelas ya, Silakan. jelas ya. Oke, mungkin Maaf, saya ulang. internet Jadi saya yang saya nggak pakai. Oh, oke, siap. Mungkin jadi saya pakai perumpamaannya kayak keluarga gitu. Waktu kita masih kecil, mungkin kita nggak punya wewenang untuk menentukan kita bakal makan di mana. Misalkan makan di rumah, apa makan keluar. Misalkan, mau makan McD nggak? Atau mau makan apa? Mau makan ke restoran gitu. Tapi orang tua kita yang milih ya kan. Nah, mungkin kadang-kadang kita juga ngeritik gitu ke orang tua kita. Kayak, loh kita mau makan ke sini, kita mau makan situ, nggak boleh. Nah, sekarang kalau diterapin ke pemerintah gimana?
sebenarnya sama. Jadi kayak orang tua marahin ke kita nggak boleh makan di luar. Kenapa ya? Karena tuh misalkan makanan junk food gitu atau nggak sehat atau misalkan harganya mahal tapi rasanya atau apa bahan-bahannya juga nggak pasti gitu. Jadi mereka negur karena sebenarnya mereka sayang sama kita. Sama kayak Ya, rakyat yang ngeritik pemerintah. Jadi sebenarnya mereka bukan ngeritik karena nggak suka, tapi karena mereka peduli atau sayang sama negaranya. Cuman memang ya, ada kalau dalam pimpinan rezim pemerintah, kalau demokrasi kan sebutnya rezim ya. Ini kan bisa dibilang kadang dianggap sebagai tanda kutip ancaman gitu. Ancaman kekuasaannya mereka. Jadi ini yang harus hati-hati. Kadang-kadang kritik itu penting karena dengan kritik kita jadi tahu apa sebenarnya yang masih kurang. Oh, apa yang bisa ditingkatkan gitu. Tapi ya kembali lagi, kalau masalah hukumnya, kalau yang saya lihat, konstitusi sebagai hukum tertinggi itu kan menjamin bahwa pemerintahan yang jalan itu dari mandat rakyat. Konstitusi menjamin mandat rakyat yang dijalankan oleh pemerintah. Jadi pemerintah itu harus mencerminkan apa yang dimaui rakyat. Kalau rakyatnya nggak mau ya pemerintahnya harusnya juga nggak boleh. Makanya kadang-kadang yang sering jadi pertanyaannya itu sampai mana sih pemerintah tuh melanggar batas konstitusi itu sendiri. Jadi kalau saya lihat memang penerapan dari kritik-kritik ini yang dibungkam itu juga jadi pertanyaan. Nggak cuma di Indonesia atau di luar negeri tapi di berbagai belahan dunia gitu. Terus juga mungkin salah satu contohnya yang kayak tarif resiprokal yang kemarin itu yang sama Trump, mungkin Bu Trinda juga ngikuti karena kan studinya di UC San Diego pasti beritanya terdengar jelas itu kan pasti rame gitu beritanya. Itu sangat timpang gitu. Memang mungkin bagi Prabowo dan kabinetnya ini jadi investasi untuk membawa namanya ke global gitu. Oh, berhasil negosiasi tarif dari 32% ke 9% dan seterusnya. Tapi buat Indonesia secara utuh itu apa? Kita harus invest uang ke sana, harus beli pesawat Boeing-nya mereka, harus ini, harus itu. Jadi memang lebih menguntungkan. Kalau di game teori yang saya pelajari, itu nggak pas di titik equilibriumnya. Itu agak apa ya, timpang gitu. Jadi mungkin itu sih kalau dari saya. Karena kebetulan saya juga mendalami ilmu politik sama hubungan internasional gitu. baik sekali. Oke, wow, menarik, Mas Christopher. Eh, banyak sekali yang harus dibahas ya, tapi memang kita cuma satu kelas. Jadi banyak pernyataan-pernyataan yang sayangnya untuk saat ini saya cuma bisa mention, tapi kita nggak bisa diskusikan lebih lanjut. Tadi menarik nih, Mas Christopher mengatakan bahwa hubungan mencoba menganalogikan hubungan antara masyarakat dengan pemerintah sebagai hubungan orang tua dan anak. Nah, itu tuh sebenarnya ada teorinya tuh, Mas, hubungan bagaimana masyarakat tuh melihat pemerintah sebagai parents gitu ya. Nah, tapi kita nggak akan membahas itu untuk kelas kali ini, which is very unfortunate gitu ya, karena itu juga akan sebenarnya akan sangat jadi layer yang menarik untuk membahas tentang ide-ide nasionalisme itu tadi. Mungkin next time ya, Keren. Mas ya. Oke. Oke, kita lanjutkan aja untuk diskusi geopolitiknya. Coba, ya bentar. Saya cukup gaptek. Cuman ada 3 slide lagi, kemudian kita akan diskusi lagi. Oke. Ini tadi yang kita banyak bicarakan ya. Jika nasionalisme memang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, apakah pertumbuhan ekonomi otomatis membuat dapur masyarakat lebih sejahtera? Berdasarkan tadi apa yang disampaikan oleh Presiden. Tapi saya pikir kita tadi sudah menjawab. Jadi selanjutnya, kalau begitu, siapa yang menentukan kepentingan nasional? Ini tadi yang saya tanyakan kepada Pak Andika ya. Gitu. Siapa yang menentukan kepentingan nasional? Bagaimana kemudian keputusan yang diambil atas nama kepentingan nasional itu mempengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat dan mengapa peristiwa yang terjadi ribuan kilometer dari Indonesia itu bisa menentukan harga makanan di meja kita. Banyak kan orang-orang yang berpikir bahwa geopolitik itu urusan presiden, diplomat, jenderal lah gitu ya. Padahal pada akhirnya geopolitik itu menentukan harga yang harus kita bayar di pasar, peluang kerja yang tersedia, dan bahkan biaya hidup yang harus ditanggung oleh keluarga. Itulah kenapa kemudian kita akan ngomongin tentang geopolitik dan dapur yang terus ngebul. From the food you eat to the clothes you wear. Uh, untuk pembahasan tentang geopolitik, karena geopolitik sendiri itu isu yang sangat luas ya. Isu yang tidak bisa kita selesaikan dalam satu diskusi 2 jam hari ini. Jadi saya pikir kita diskusi-diskusi aja sih ya. Saya pingin daripada saya ngomong terus, saya juga pengen mahasiswa di sini ngomong gitu ya. Jadi gantian. Silahkan Ayo, kalau misalnya ada yang mau. ini mahasiswa. Saya mahasiswa abadi lah. Gak apa, kita semua adalah mahasiswa sepanjang umur kita, ya kan? Umur ya, Bu ya. Benar, karena kita terus belajar, nggak boleh berhenti belajar. Ya, Silakan
Ada yang mau ngasih tahu definisinya geopolitik? Nggak usah definisi deh. Kalau definisi kan terlalu textbook ya. Apa yang kalian pahami tentang geopolitik gitu aja? Silahkan. Belum ada ya? Silahkan nih Pak Andika lagi kalau mau buat pemantik Pak. Kalau andai aja ya. Kalau geopolitik dari dua suku kata kalau nggak salah ya. Geo dan politik. Geo itu kan apa namanya? Artinya eh global ekonomi, orientasi hubungan antar negara, kemudian berpolitik, ya kan? Itu yang awal saya sebutkan dari perkataan eh, Pak Presiden Prabowo yang 1,000 friends too small, one enemy too much. 1,000 musuh, 1,000 teman terlampau sedikit, satu musuh terlampau banyak. Jadi yang saya bicarakan ke pemerintah nih, geopolitik Indonesia ke negara lain. Yang saya lihat ini sudah pas banget, Jadi dalam situasi yang tidak menentu sekarang dunia, Presiden kita Pak Prabowo memahami bahwa kita harus menjalin hubungan dengan siapapun negara itu. Karena di setiap negara itu punya kelebihan untuk kita bekerja sama dan untuk menjadikan satu. Karena kalau menarik ke belakang lagi itu ada sejarah geopolitik tersendiri. Namanya kalau dulu itu Nusantara lah. Nusantara setelah Nusantara itu baru berdirinya negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan itu diawali di pertemuan Asia Afrika di Bandung. Pertemuan Asia Afrika di Bandung itu adalah satu cermin untuk tidak ada ketimpangan antara blok A dan blok B, blok Barat dan blok Timur. Kita memahami bahwa Indonesia menganut azas non-blok. Jadi bersyukur sekali founding father dan mother kita mendirikan bangsa ini fondasinya sudah sangat kuat. Itu saja pembukaan dari saya. Mungkin kalau membahas geopolitik ini betul kata Ibu tadi nggak cukup dengan satu session. Pemantik. Benar. Yang lain saya silakan. Baik. Terima kasih Pak Andika. Itu tadi pemantik yang cukup menarik ya menurut saya. Kita bisa karena saya sendiri kan orangnya sangat mazhab Karl Marx ya. Jadi Iya, bagaimana kembali saya asal akan jangan maju kembali Hanafi. Kalau Hanafi kita ngaji, Bu. tadi apa yang Bapak sampaikan menurut saya menarik gitu lah bahwa kita 1.000 teman itu penting, satu musuh itu apa tadi terlalu 1,000 banyak teman gitu terlampau ya. sedikit, satu musuh Terlalu terlampau. sedikit. Musuh terlalu banyak gitu. Nah, pertanyaannya itu kembali lagi sih masih berdialektika siapa yang bisa menentukan siapa yang teman yang baik, siapa yang tidak gitu. Kita tidak pernah punya hubungan diplomatik dengan Korea Utara misalnya, atau kita tidak begitu dekat dengan negara-negara Asia Tengah misalnya kan, atau negara-negara Afrika karena kita selalu punya bayangan bahwa negara-negara Afrika itu penuh konflik, penuh dengan kemiskinan, banyak Ebola di sana, makanya kayak buat apa gitu kita punya hubungan ke situ. Nah, again, pertanyaannya adalah siapa sih sebenarnya yang bisa mendefinisikan pembangunan, mendefinisikan keamanan, hak asasi manusia, atau bahkan keuntungan bagi negara kita. Nah, itu mungkin buat pemantik aja. Silakan Mas Christopher. Mungkin lengkapi dikit aja dari tadi yang Pak Andika bilang tentang masalah Indonesia ya, yang di sejak konferensi Asia Afrika. Itu juga saya cover salah satu paper saya buat esai tentang masalah Luar politik biasa. bebas aktif gitu. Luar Jadi biasa itu. mungkin dari tadi dibilang masalah 1.000 teman terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak. Itu
memang rancangan politik bebas aktif kalau di Indonesia. Jadi memang Ya, bebas menavigasi kemana dan mereka memang sangat-sangat aktif gitu di berbagai pentas global. Nah, tapi kalau balik lagi ke masalah geopolitiknya ini, kalau saya sendiri, karena ya mungkin waktu kemarin SMA juga salah satu bidang favorit saya itu geografi ya. Saya kaitkannya ke geografi dan politik. Dan geografi itu menurut saya satu mata pelajaran yang beda dengan mata pelajaran yang lain. Jadi dia tuh menariknya kenapa sih? Karena geografi itu banyak bidangnya. Ada di IPA, ada di IPS. Jadi dia ada geografi ekonomi, geografi sosial, pariwisata, terus sumber daya, terus juga bumi yang kebumiannya atau geologi misalnya dikenalnya gitu. Nah, terus kalau saya kaitkan contohnya sama politik itu yang ada di domisili saya ini kan di Taipei, Taiwan ya. Masalah dengan Cina gitu. Dengan Cina ini secara kondisi geografisnya sudah kelihatan kan. Mereka sangat-sangat dekat, cuma dipisahkan sama satu selat kecil gitu kan. Terus juga masalah dari masyarakatnya, karena kan masyarakat dari Taiwan ini kan sebenarnya mereka dulu itu kan juga masyarakat yang tinggal di Cina dan mereka mengungsi ke Taiwan dengan harapan nanti katanya bisa kembali lagi ke Taiwan gitu, kayak reunifikasi dan semacamnya gitu. Terus juga masalah semikonduktor itu kan juga bisa dibahas dari geografi ekonominya gitu. Jadi kalau saya lihat memang geopolitik ini sangat luas gitu cakupannya, memang dinamika global gitu. Bisa cuma dibahas dari satu sisi secara politik, misalkan politik murni gitu ya, masalah perundang-undangan atau hukum internasional, tapi juga banyak hal lain yang bisa di-cover gitu. Tapi ya memang balik lagi karena memang waktu terbatas, jadi kita nggak bisa bahas semuanya, cuman sekedar diskusi-diskusi aja gitu. Benar. Menarik nih, tadi yang disebut Mas Christopher terkait geografi. Tapi Mas Christopher tadi menyebutkan tentang polisi eh, apa kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas aktif gitu. Nah, terus kemudian berbicara tentang geografi tadi. Geografi itu sangat menarik karena memang menurut saya geografi itu tidak netral. Posisi bagaimana peta itu kemudian diajarkan kepada kita yang sangat sentral gitu ya ke negara-negara Eropa dan negara-negara Barat itu menunjukkan bahwa geografi dan mungkin geopolitik itu juga tidak pernah netral. Nah, pertanyaannya adalah karena tadi menyebutkan tentang Indonesia, kebijakan Indonesia yang bebas aktif. Di sini ada nggak sih yang percaya bahwa setiap kebijakan atau keputusan pemerintah untuk membangun hubungan diplomatik dengan siapa atau memiliki kedekatan dengan Amerika atau lebih memilih kemarin datang beli jet ke Prancis atau apa, apakah itu masih membawa unsur-unsur kebijakan politik luar negeri bebas aktif? Sebenarnya bebas aktif dalam pengertian kalian itu yang bagaimana sih? Gitu. Silahkan. Masa Pak Andika lagi? iya. Kalau saya jadi pembicara ada ininya nggak, Bu? Hah? Ada fee-nya? Lebih nggak? Jadi nggak enak seolah-olah apa bukan diskusi apa yang bijak kalau kita bertiga. Benar, Yang lain-lain dong. Ini ada benar, benar. berapa ini? 72 partisipan. Silakan Bu Ayu, Bu Ayu dulu. Apa Bu tadi pertanyaannya? Ya, bagaimana Ayo. Ibu Ayu bagaimana Ini sih? Bu Ayu Tadi kan, kocak, asli nih kocak. Asli kocak ini, Apa sih Bu. Pak? tadi kan Yes. Mas Christopher nih menyebut nih Indonesia itu kebijakan luar negerinya bebas aktif gitu sampai sekarang bahkan dari konferensi Bandung gitu ya. Nah, kalau Ibu sendiri melihat kebijakan luar negeri bebas aktif itu yang bagaimana sih, Bu? Politik luar negeri bebas aktif. Seperti itu ya Bu ya? Betul ya Bu ya? Benar, benar. Soalnya tadi sinyalnya putus-putus Bu di sini. Ya. Nah, prinsip dasar diplomatis Indonesia ini kan tentunya dicetuskan pertama kali oleh Muhammad Hatta kalau saya tidak salah ingat pada sejarah di tahun 1948, betul ya Bu ya. Ini dibagi menjadi dua kata kunci. Yang pertama adalah bebas, di mana Indonesia tidak memihak atau tidak mau ikut menjadi anggota blok kekuatan dunia yang saling bermusuhan. Ini kalau saya baca ya Bu ya. Ya, Nah, betul. dulu ini adalah antara blok barat dan blok timur. Sekarang bisa digambarkan ketegangan geopolitik antara US dan Tiongkok, Cina. Indonesia berhak menentukan sikapnya sendiri tanpa disetir oleh negara lain. Yang kedua adalah aktif, artinya Indonesia tidak mau sekedar pasif atau netral. Kalau bahasa kasarannya cuci tangan, melihat konflik dunia.
Indonesia ikut aktif menjaga perdamaian dunia, meredam konflik, dan menjaga kerjasama dengan negara manapun demi kepentingan nasional. Perumpamaannya, Bu, bebas aktif ini seperti menjadi teman bagi semua orang di dalam kelas ini. Jadi saya tidak memihak salah satu teman, meskipun teman itu resek seperti itu. Anda tidak mau ikut-ikutan geng, tentunya seperti itu. Jadi saya nggak mau nih ikut salah satu circle, sementara circle yang lain saya cuekin, tidak seperti itu Bu. Terus pertanyaan kedua tadi, kalau saya sedikit tangkap-tangkap meskipun keputus-putus, apakah kebijakan pemerintah saat ini masih membawa unsur bebas aktif, betul ya Bu ya? Benar, benar. Mana ya? Kalau secara umum sih kita percaya Bu bahwa Indonesia ini udah secara umum aja ya Bu ya, masih memegang prinsip ini seperti itu Bu. Namun kita harus bisa membaca secara kritis dan realistisnya Bu, seperti itu. Jika dikaitkan dengan perspektif ekonomi politik, jawabannya bisa menjadi sudut pandang yang lain juga Bu, seperti itu Bu Tri. Jadi di satu sisi ya masih bebas aktif, di sisi yang lain ada tantangan realistisnya. Seperti itu Bu. Nanti kalau dijelaskan nggak habis Bu, banyak sekali Bu yang mau saya omongkan. Seperti itu. Ini Ayu ini Mungkin bisa apa namanya kontra-kontra ya kan, kontra in ya. kontra. Saya nggak mau pro saja Pak, karena di dalam hati Ini saya cocok kalau gitu. saya jawab yang bagus-bagus terus, ternyata di dalam hati saya ngegerundel ada kontra, harus saya sampaikan Pak, seperti itu. Ini kita baru 73 personel, belum 237 juta penduduk Bu. Ya, baru yang aktif baru beberapa Baru ya Pak aktif. ya. Udah rame. Udah rame. Ya, terima kasih Putri. Mungkin kalau ada tambahan-tambahan bisa ditambahkan Mas Christopher, karena pembahasan saya mungkin terlalu panjang kalau saya sebutkan satu-satu. Demikian Bu Tri. Iya, terima kasih Ibu Ayu. Seperti biasa Ibu Ayu selalu memberikan perspektif yang berimbang gitu ya. Yeah. Jadi Penyimbang. sangat considerate. Terima kasih Ibu Ayu. Oke, Mas Christopher silakan. Singkat saja. Jadi mungkin kalau dari saya yang saya pelajari, waktu itu sempat ada satu guest speaker ke sini itu yang bilang masalah strategic hedging. Jadi mungkin ini term modernnya buat politik bebas aktif. Jadi strategic hedging itu kayak menghindar gitu. Jadi mungkin Indonesia sebagai negara dalam membahas suatu permasalahan tertentu itu berkooperasi. Tapi kalau masalah lainnya itu menghindar. Contoh kayak sama Cina lah. Itu di Laut Natuna Utara mereka pasti agak-agak menghindar kalau mau diskusi masalah itu dengan Cina. Karena pasti akan menguji kesabaran atau kayak semacam hubungan diplomatisnya jadi teruji gitu. Tapi kalau masalah ekonomi, oh jangan ditanya. Itu buktinya KCIC kan dari Cina gitu. Salah satu contoh yang udah paling kelihatan jelas gitu ya. Jadi mungkin itu aja sih kok secara singkat dari saya. Jadi memang ada contoh nyatanya sih politik bebas aktif. Tapi kalau keefektifannya atau memang secara implementasinya apakah benar-benar bebas aktif, belum tentu. Makasih Mas Christopher, Bu Ayu, dan Pak Andika. Sekali lagi ya, memang sangat menarik. Sebenarnya banyak lapisan-lapisan dari pernyataan beliau-beliau ini yang masih bisa dikupas untuk didiskusikan gitu ya. Tapi karena keterbatasan waktu, sayangnya kita harus move on terlebih dahulu. Oke, slide selanjutnya itu, nah ini lebih ke arah ini nih. Saya tergelitik tuh kemarin pas dihubungin untuk mau nggak untuk berdiskusi di Universitas Ciputra ngomongin geopolitik. Nah, kebetulan banget habis presiden bilang bahwa orang desa nggak pakai dolar gitu. Nah, jadi saya pikir kayak oke, saya mau mencoba untuk bagaimana sih kemudian kita mainstreamingkan geopolitik gitu, bahwa sebenarnya geopolitik itu tidak jauh dari kehidupan kita gitu. Itu sangat dekat dan bahkan kain yang kita pakai ini juga ada hubungannya dengan geopolitik gitu. Obat yang kita konsumsi itu ada hubungannya dengan geopolitik. Makanya di sini cuman sebagai renungan aja sih saya tampilkan slide ini gitu. Ketika harga naik, apakah semua orang itu terdampak sama gitu? Mungkin untuk orang-orang yang ekonomi kelas menengah ke atas, kenaikan harga minyak kita atau harga beras gitu ya, itu mungkin tidak
banyak memberikan dampak bagi pengeluaran mereka. Tapi lain cerita kalau misalnya kita ngomong dengan orang-orang di jalur Pantura misalnya yang setiap hari harus dagang gorengan atau bagaimana gitu. Nah, ketika berbicara tentang investasi misalnya, apakah semua orang memperoleh manfaat gitu? Kita pernah mendengar isu-isu rempang, kita pernah mendengar isu pendeng, kita pernah mendengar isu-isu banyak lagi saya lupa. Nah, itu kan contoh-contoh ketika investasi masuk, bahkan Freeport gitu ya. Investasi masuk, tapi apakah manfaatnya itu dirasakan secara merata oleh semua orang? Buktinya sudah berpuluh-puluh tahun Freeport ada di tanah Papua, orang-orang Papua belum bisa merasakan hasil dari pengerukan emas yang sudah sangat masif itu tadi kan. Nah, itu pertanyaan lagi. Sejauh mana sih sebenarnya kebijakan geopolitik itu harus kita lihat dengan kacamata netral, dengan kacamata kritis gitu. Jadi ketika kita bilang politik bebas aktif, benarkah ini bebas? Benarkah kita selama ini kunjungan ke sana ke sini itu bentuk sebagai keaktifan kita? Gitu. Tadi ada yang bilang belum ada hasilnya ke sini gitu. Kemudian ada yang bilang ada kok hasilnya, kita dapat alutsista, kita dapat pesawat jet atau apa. Nah, tapi tanyakan lagi, pesawat jet itu untuk siapa gitu? Keamanan itu untuk siapa? Perlindungan ini dari siapa untuk apa? Menghadapi apa gitu-gitu. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan kritis yang akan membuat kita ke depannya supaya kita itu tidak menjadi apatis dan juga tidak apa ya dalam berpolitik, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita bisa menjadi lebih pintar. Oke. Ini pertanyaan slide terakhir yang saya pikir bisa menjadi renungan karena again ya berbicara geopolitik itu sangat-sangat luas. Nah, tadi Mas Christopher sempat membahas tentang geografi yang menurut saya itu sangat penting karena saya scholar dekolonial. Jadi saya termasuk orang yang belajar banyak dekolonial dan fokusnya memang peace and dekolonial. Jadi saya sendiri pun berbicara bahwa geopolitik itu sebenarnya produk dari legacy kolonialisme, produk dari warisan kolonialisme gitu. Karena sebenarnya berbicara tentang geopolitik kita selalu bermahzab atau misalnya selalu mengacu kepada siapa sih gitu. Benar kan? Selama ini kita geopolitik hanya selalu tentang kubu barat dan kubu Cina. Kenapa kita selalu tidak pernah maksudnya kenapa hanya pada dua kekuatan besar itu? Kemudian kita berbicara tentang human rights misalnya. Siapa yang kemudian memberikan atau mendefinisikan tentang global human rights, tentang asas-asas HAM di dunia? Siapa? Kemudian siapa yang bisa memberikan label bahwa ini negara yang tidak aman, negara yang violent, negara yang tidak demokrasi, negara yang tidak berperikemanusiaan? Siapa yang punya hak untuk kemudian mengatakan saya negara superpower? Nah, itulah kemudian yang membuat saya kemudian memberikan slide ini supaya sebagai bahan renungan, karena geopolitik itu biasanya secara sempit dimaknai sebagai persaingan antar negara, sebagai hal-hal yang berhubungan dengan keamanan nasional, berhubungan dengan konflik dan perang, berhubungan dengan diplomasi internasional dan lain sebagainya. Tapi pertanyaan yang jarang diajukan adalah itu tadi. Jadi sampai jam 20.20 bener ya? Kalau tidak salah. Jadi ini mungkin sudah akhir dari kelas. Tapi kalau misalnya mau ada yang bertanya atau mau berdiskusi, mungkin kita bisa beri ekstra 5 menit. Oke, silakan. Rekan-rekan yang mau bertanya dengan Bu Trin. Atau mau masih ada yang didiskusikan gitu. Kira-kira apa yang mau diketahui lebih lanjut? Sebelumnya background sedikit ya, saya kenal Bu Trin gitu ya, atau saya biasanya manggilnya Mbak Trin gitu ya, di tahun 2021 gitu ya, ketika di kantor staf presiden gitu ya, kita masih lunch bareng gitu, cuma sekarang kita udah memilih kehidupan yang berbeda gitu ya, tapi tetap saya memilih untuk mencintai Indonesia dengan cara yang berbeda, Mbak Trin gitu. Benar. Terima Saya kasih encourage. banyak.
Loh, terima kasih banyak juga Mbak Yohana karena memang masih apa misalnya memilih jalan untuk di apa akademik gitu ya dengan menghadirkan diskusi-diskusi semacam ini saya pikir ini bentuk Anda berkontribusi kepada negara. Asik ya Mbak ya. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan rekan-rekan karena Mbak Trin ini banyak loh pengalamannya gitu ya. Jadi sebelum di apa namanya di pemerintahan juga sempat jadi jurnalis gitu ya. Jadi banyak isu-isu yang Mbak Trin kenal gitu ya atau hands on gitu ya terhadap isu-isu yang ada di Indonesia gitu. Mungkin ada yang mau ditanyain. Ini ada yang di chat Mbak Trin dari Oke. rekan Didik Prasetyo, dampak geopolitik terhadap pasar Indo terutama MBG. Banyak ya kalau misalnya kita mau ngomong technicalities nih. Indonesia sendiri kan bukan negara penghasil gas LPG. Indonesia juga masih apa istilahnya mengimpor apa minyak crude oil gitu ya yang digunakan sebagai bahan bakar gitu. Dan kalau misalnya berbicara oke mungkin kita berbicara tentang makanan bergizi, tapi kan untuk menyediakan makanan bergizi itu untuk bisa jadi piring gitu kan itu kan banyak banyak chain of apa ya istilahnya rantai pasuknya gitu kan kita nggak mungkin kemudian bim salah bim apa gitu kan kita harus masak dari masak itu kita harus ke pasar beli ya kan beli berasnya beli minyak tanahnya kemudian untuk beli pakai bensin belum lagi pengadaan misalnya tempe kita kedelai juga masih impor gitu. Jadi pasti geopolitik akan mempengaruhi MBG tidak terkecuali gitu. Itu cara teknis aja. Saya pikir semoga menjawab. Ada lagi yang mau Bu Ayu lagi. Oke Bu Ayu, silahkan. Sebelum kita tutup, izin untuk foto bareng dulu nanti. Oke, masih Silakan. bisa ya Bu ya nanya ya Bu ya? Ya, terakhir. Silakan Mbak. Baiklah, Bu Tri izin bertanya Bu. Ini sekedar menanyakan tadi kan Ibu bilang pihak yang memegang kekuasaan terbesar seringkali menjadi pihak yang mendefinisikan apa itu ancaman, betul ya Bu ya? Dan keamanan geopolitik. Nah, ini Bu, saya iseng-iseng mampir nih Bu di otak saya. Bagaimana Bu kita sebagai masyarakat sipil ini bisa mengoreksi jika definisi ancaman tersebut ternyata bergeser menjadi alat politik untuk mengamankan kepentingan elit ekonomi itu sendiri dan bukan untuk melindungi keamanan real warga negara. Seperti itu Bu pertanyaannya. Benar. Terima kasih. Makasih Bu Ayu. Karena kalau misalnya berbicara masalah technicality bagaimana kita mengkoreksi kebijakan pemerintah sudah diatur dalam undang-undang ya. Tadi kayaknya Mas Christopher juga udah menjelaskan gitu bahwa negara demokrasi memungkinkan warganya gitu. Apalagi yang ditampuk kekuasaan itu sebenarnya wakil kita loh. Kita nih sebenarnya di atasnya mereka. Jadi mereka harus mendengarkan kita. Nah, kita tapi bayar Bu ya. gimana Pak Andika? Kita yang bayar Bu ya. Oh ya benar, kita membayar pajak, jadi mereka yang harus mendengarkan kita. Seharusnya mereka yang mikir ya, bukan kita ya Bu ya. Exactly. Tapi secara menurut saya hal-hal yang memang harus dipertahankan adalah banyak masyarakat kita yang kemudian itu berhenti di satu poin, berhenti untuk melihat fenomena, kemudian percaya terhadap narasi tunggal yang diberikan oleh pemerintah. Itu yang menurut saya bahaya. Karena memang sudah ada cap dari pemerintah, bukan dari pemerintah, maaf salah omong, dari penguasa, misalnya dari rezim yang mengatakan bahwa kalau yang mengkritik itu pasti antek-antek asing gitu kan, pasti agennya Soros, pasti orang-orang yang tidak cinta tanah air. Nah, label-label seperti itu sayangnya itu banyak mematikan suara-suara di grassroots, banyak mematikan suara-suara di masyarakat karena itu tadi tidak mau dilabeli sebagai antek asing atau orangnya Soros gitu. Nah, itu tadi kenapa dalam kuliah ini saya juga membahas tentang nasionalisme. Karena nasionalisme itu didefinisikan secara dangkal seperti itu, tapi efeknya pendefinisian nasionalisme yang dangkal itu cukup masif, yaitu mematikan suara-suara masyarakat. Jadi kalau Ibu Ayu bertanya bagaimana kita masyarakat kemudian mengkoreksi pemerintah yang kemudian menggunakan kebijakan untuk kepentingan elit, ya kita nggak boleh kemudian percaya pada narasi tunggal. Kita harus terus mengkritik, kita harus terus berdialektika seperti ini, kita harus berdiskusi. Memang
pertanyaan tentang efisiensi atau apakah suara kami akan didengar atau apa itu perdebatan lain. Tapi saya pikir yang hal terbaik yang bisa kita lakukan sekarang gitu ya, itu tetap harus menjadi kritis dan tidak gampang percaya terhadap apa yang sudah disajikan gitu. Begitu Ibu. Itu Semoga Bu menjawab. yang bikin susah dan jengkel itu Bu. Benar, harus sabar, sabar gitu ya. Tapi udah bagus kok ada forum-forum seperti ini, itu artinya kita tidak menyerah dengan keterpurukan ini ya, gitu ya. Kita berarti terus mencari untuk solusi gitu yang terbaik bagi negara. Oke, thank you so Terima much, kasih Mbak Bu Tri. Tri. Sama-sama. Kita ini ya, foto dulu sebelum kita akhiri. Mohon yang teman-teman bisa on cam dulu supaya untuk cross check terkait presensinya juga. Oke. Oke. Slide pertama dulu ya. 1, 2, 3. Slide yang kedua. Terima kasih Mbak Trin. Terima kasih atas undangannya dan terima kasih atas semuanya atas diskusi menariknya. Semoga diskusinya tidak berhenti di sini dan bisa bertemu di kesempatan lain. Terima kasih ya. Selamat malam. Malam Bu Tri. Terima kasih Bu Yohana dan semuanya. Terima kasih Bu Tri, semua rekan. Terima kasih.